Nggak ngapa-ngapain ya? Oh, kalau SpongeBob doang, SpongeBob? Nggak pernah, nanggung. Oh, nanggung. Aku juga horny soalnya. Waduh. Lo pernah dapet klien yang orang penting nggak atau klien artis gitu? Ada temennya Kaniki juga pernah. Wah. Itu. Terus apa yang mau disampaikan buat mama papa yang ada di surga? Entertainment, udah pada kangen kan sama Nikita Open BO? Kali ini gue sudah mendapatkan salah satu target lagi, dan target ini bukan target yang direkayasa oleh tim dari Opera Entertainment, karena target ini real, profesinya adalah sebagai PSK dan dia sudah menyetujui untuk diinterview. Tapi si target tidak tahu bahwa dia akan bertemu sama Nikita Mirzani. Nah, sekarang dia lagi dijemput sama salah satu dari tim Opera Entertainment. Mau tahu gimana kejujuran seorang PSK yang sudah bekerja bertahun-tahun di daerah Jakarta ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Opera Entertainment, jangan lupa di subscribe, di like, and comment. Halo, hai. Saya Iya, tadi gimana? Di jalan? Naik kapan? taksi online. Oh, taksi online. Iya. Macet ya? Jam segini udah enggak sih? Oh, udah enggak. Iya. Iya gini, ntar kayak kemarin aku chat ke kamu, jadi kamu ntar aku nge-booking kamu bukan buat hal yang kayak gitu. Oke. Jadi ntar aku booking buat ngobrol dengan kakakku. Kakakku Bukan udah di kamu. atas. Kenapa? Bukan kamu. Bukan sama aku, ntar kakakku ada di atas. Oke. Tapi tenang aja, kakakku cewek kok. Ah, oke. Oke, aman? Nggak masalah sih. Kita lihat dulu siapa orangnya ya. Oke, boleh. Aku boleh nanya nggak sih ke kamu, kenapa sih kamu mau sih datang ke sini, padahal kan aku ngebookingnya buat bicara gitu, ngobrol bareng gitu, bukan buat yang aku pakai gitu. Iya, malah nggak apa-apa dong kalau nggak diapa-apain. Iya sih. Ya, emang lagi pengen share aja. Oh gitu, lagi lagi pengen pengen sharing sharing, siapa tahu apa yang bakal. Aku juga nggak tahu sih kita mau bahas apa kan. Iya sih. Ya nggak masalah sih buat aku. Jadi fine ya. Nggak apa-apa. Oke deh, cocok kalau gitu. Kalau gitu kita langsung ke atas aja ya. Ya. Aman? Aman harusnya. Oke. Langsung aja. Ya. Ayo. Mana? Nah ini, kenalin nih kakak aku yang mau ngobrol sama kamu. Hai. Halo, Nikita Mirzani. Kok basah tangannya? Kenapa? Iya. Kenapa? Nggak bilang kalau Niki. Coba sinian dulu. Emang ini kakak aku yang mau ngobrol sama kamu. Ya kenapa nggak bilang kalau Nikita yang mau ngomong? Rame. Kenapa jadi rame gini? Iya kan, makanya aku mau booking buat itu. Ya udah kan udah terlanjur ke sini. Mau ngobrol nggak? Boleh. Pengen Boleh. tahu gitu ya. Pengen tahu aku? Oh, jadi aku yang nanya nih. Iya boleh. Ya udah, ayo dulu. Thank you ya. Iya. Ayo kakak, awas majuin dikit dulu. Aku giniin dulu. Ntar Siap. aku selalu tinggi nih tau ya. Oh. Yaudah. Padahal ini ruangan terbuka ya, tapi kok keringetan? Kok basah? Yaudah kan Niki, pamit. Terima kasih. Iya. Bisa? Aduh montok banget sih, mending demplon pisan ya Allah. Oke, ini adalah salah satu teman terbaru dari Nikita Mirzani Open BO. Nah, ini dia teman baru aku. Nama tadi lupa. Saya ya. Jadi dia kayak ini dah, kayak bajak laut, matanya ditutupin satu gitu. Kenapa sih? Ya, kan biar nggak ada yang kenal. Oh, biar nggak ada yang kena. Umur. 27. 27, berarti udah gede lah ya. Udah. Ah, minum dulu kayak keringetan. Ini basah nih. Itu tuh. Tisu. Ah, coba nih dilap dulu. Oh. Kenapa kok basah? Iya, nervous sih. Nervous. Iya. Nah, tadi nama siapa jadi lupa? Saya. Sea. Iya. Nama palsu pasti. Iya dong. Sea. Nama panggung. Nama panggung. Ini aku mohon maaf sebelumnya aku nanya ini ya. Tapi kalau boleh tahu ceritain dong awal mula jadi PSK Sea gimana? Awalnya mah
pasti karena kebutuhan ya, himpitan. Ah. Udah nggak ada jalan yang bisa dilakuin, kayak jalan terakhir itu aja deh gitu. Yang udah nggak punya kemampuan, udah nggak punya apa, yang punya badan ya udahlah. Emang nggak ada keterampilan gitu, misalkan Ada, kayak kerja di kantor, dagang. Ada, tapi pandemi. Oh gitu. Iya, Berarti sejak kapan jadi PSK? baru awal tahun kemarin. Apa yang mendorong saya jadi PSK? Kebutuhan, memang kebutuhan. Udah punya anak belum? Sudah. Berapa? Satu. Suami? Ya, divorce. Oh divorce. Anak tapi sama saya? Iya. Saya kalau boleh tahu tarif berapa dan semalam bisa main berapa kali? Sebelum ngomong minum dulu. Enggak. Kenapa Minum nggak aja. mau minum? Nanti kalau buka masker tahu juga orang. Iya juga ya. Iya juga. Lucu loh dia. Ya ngapain pakai masker ya orang minum ketahuan juga ya. Tapi kan dengan saya begini orang pasti ada yang ngeh. Ini pasti saya tetangga gua. Ini Enggak pasti lah. saya temen gua. Enggak sih. Enggak. Harusnya enggak. Harusnya enggak karena belum terlalu pasaran ya saya. Enggak juga. Maksudnya Amin saya jualannya tertutup. Kan fotonya di blur. Hah? Kalau tiap posting promo diri, fotonya di blur. Oh gitu. Iya dong. Emang biasa posting di mana? Sosial media. Instagram. No. Situs untuk jual diri. Enggak. Apa? Twitter. Twitter lagi saudara-saudara. Jadi kalau kalian mau menemukan perempuan-perempuan yang kalau kalian para lelaki sedang tidak ada kerjaan atau lagi iseng ya, boleh masuk ke Twitter. Twitternya apa? Tadi udah dikasih tau, udah banyak yang follow sih. Wah! Fotonya telanjang gitu nggak? Oh enggak boleh. Oh. Nanti takutnya kena kena ini, ban. violen. Oh. Iya. Di situ ditaruh nggak tarif-tarifnya? Saya. Oh enggak boleh. Nggak boleh juga. Cuma dikasih taunya kalau saya ini bisa dipakai. Bisa. Tarif berapa semalam? Per malam apa yang jam? Per jam dulu dah. Per 2 jam 1.750. 1.750. Ada yang bisa budgetnya? Masuk nggak? Hah? Nggak ada yang masuk budget orang miskin yang di sini ya. Mohon maaf, anak-anak muda yang dipecat dari kantor, nggak tahu mau ngapain, daripada nganggur. Kalau cuma punya 1 juta nggak apa-apa. Bisa Bisa tapi nggak main. di SpongeBob. Yang gue liatin doang. Oh, ditontonin. Dia dibantu tapi nggak ngapa-ngapain ya. Oh, kalau SpongeBob doang, SpongeBob. Nggak pernah nanggung. Nanggung. Aku juga horny soalnya. Waduh. Kita juga tanggung kan. Iya bener juga ya. Udah becek-becek cenut-cenut ya kan. Masa cuma gini doang? Bener juga emang. Kayak gue banget ini dia. Gue mah orangnya gak mau rugi. Nah Iya iya. bener. Saya biasanya semalam kuat ngelayanin berapa tamu? 2 maksimal. 2 maksimal. Kalau short time short time berapa? 1.750. 1.750. Kalau long time Long time yang cuman dari siang check in sampai sore 5 5 jam, 5 juta. 5 juta. Iya. Tapi kalau dari check in sampai check out 12. 24 jam. Oh. Saya kan baru masa-masa pandemi ini jadi PSK. Udah berapa setahun ada? Ya hampir setahun lah. Udah bisa beli apa aja? Bayar pengacara buat cerai. Luar biasa. Karena pengacara mahal ya. Kenapa pakai pengacara? Karena diperibet sama mantan aku. Jadi harus keluar duit. Terus bisa sekolahin anak sih Anak umur berapa? 4 tahun. Jadi kan harus masuk sekolah. Tapi anak sekarang sama siapa? Dititip. Dititipin sama tetangga lagi? Iya. Waduh. Resiko. Tapi banyak buang waktu buat anak kan? Nggak banyak di luar kan? Belum balance karena masih ngejar soalnya. Jadi Masih ngejar target? iya gitu. Ada syarat tertentu untuk klien nggak? Misalkan nggak boleh gendut, nggak Oh, boleh enggak. bau. Kalau secara fisik aku nggak milih sih. Kalau yang mukanya kayak bulldog nggak apa-apa? Ya nggak gitu juga. Ya terus? Maksudnya ya yang normal-normal aja. Weh, Gitu. jerawatan banyak, Oh itu mukanya nggak, kan merem kita. Oh, dikarungin. Ya gitunya merem aja. Oh, merem aja. Pasrah. Iya. Tapi harus pakai kondominium nggak? harus. Kalau ada tamu yang nggak mau pakai, Nggak boleh. harus pakai. Harus. Even dia mau minta jadi berapa juta pun aku nggak akan mau lepas caps. Kan ada kadang-kadang kan klien suka aneh-aneh kan, kayak, duh, gua kalau pakai Nggak kerasa. kondominium nggak kerasa, susah keluarnya. Itu mensiasatinya gimana?
ya udah dijelasin dari awal kalau kita wajib kondom. Kalau misalkan memang dia nggak mau pakai kondom ya find another angel aja, jangan sama aku. Karena banyak juga kok yang terima no kondom. Oh, di lingkungannya Sean ini banyak yang PSK juga nggak atau dirimu aja? Kalau di lingkungan enggak, tapi karena terjun ke sini akhirnya jadi banyak teman-teman. Akhirnya jadi banyak teman-teman. Iya. Kalau di dunia PSK itu ada persaingan juga nggak? Banyak. Setiap hari kompetitor bermunculan. Oh gitu. Setiap hari bakalan, kita nyebutnya diri kita angel kan. Setiap hari ada aja angel baru, ada aja angel baru gitu loh. Biasanya kalau main sikut-sikutan tuh gimana? Saling bikin drama sih kalau di Twitter. Bikin drama-drama pansos-pansos gitu, terus ngejelekin satu sama lain kayak gitu. Oh, I see. Nah, Sean, kalau lo mau ambil job itu di daerah Jakarta aja atau sampai keluar kota? Aku kemarin baru pulang dari Lampung. Lampung juga? Iya, pernah ke Surabaya juga. Berarti kalau kayak gitu kan Privat. private ya? Beda lagi dong bayarannya? Ya itu 12 exclude sama transport, PCR, hotel segala macamnya, akomodasi, transport semuanya ditanggung. Kurang lebih kayaknya kalau kemarin aku ke Lampung dapat 17 sih. 17 itu di tangan Iya, Sean? 24 seharian, jam. besok pulang? Harusnya pulang, cuman karena aku ngambil kesempatan ya udahlah open juga di Lampung 2 hari. Wah, ini... Sambil menyelam minum air. Bener, dia nggak mau rugi, pinter juga ya, bener. Emang harus begitu sih. Tapi pernah nggak ditipu sama klien? Kalau ditipu sih sampai sekarang nggak ada, cuman biasanya yang udah pernah kejadian beda dealing sama waktu dealnya gini, begitu nyampe di TKP udah berubah gitu loh. Jadi kayak waktu itu pernah ada yang nawarin mau threesome atau enggak gitu kan, boleh deh karena waktu itu memang kepepet banget gitu kan, terus dealnya tapi segini ya, oke, FFM katanya ceweknya 2 cowoknya 1. Nah aku pikir si ceweknya ini kan sama-sama angel, kalau sama-sama angel stranger gitu aku mungkin oke. Pas udah nyampe ke kamar ternyata istrinya, aku yang nggak mau dong. Kenapa? Iya bakalan awkward aja gitu kan. Loh, tapi kan sebagai pekerjaan, mohon maaf ya, Iya. maksudnya sebagai pekerjaan PSK kan harusnya udah tahu. Dia harusnya ngomong dong dari awal kalau itu istrinya. Berarti dia bukan nyari threesome, dia nyari apa? Couple. Fantasi. Iya gitu. Kenapa dia nggak ngomong dari awal kalau lawan mainnya tuh istrinya sendiri gitu? Aku nggak mau sih. Akhirnya cancel. Iya, kalau cancel gitu aku balikin sih DP-nya. Oh, jadi kalau sama Sean itu harus DP dulu? Wajib DP dulu. Berapa DP-nya? 50%. Oh, pernah nggak Sean baper sama klien? Pernah. Jatuh cinta? Pernah. Gara-gara? Enak. Wah. Dihayati ya? Iya. Mukanya kebetulan juga oke kali. Iya. Terus dia pasti nge-treat Sean itu kayak bukan seorang PSK, betul, iya kan? gitu kan. Cuman ya kita tahu lah ada don't cross the line, jadi udah sampai situ aja. Oh, tapi jadi klien tetap? Nggak mau lagi, Gara-gara baper? takut makin Sean, terus. kalau misalkan, sorry ya, Sean kan PSK, Sean ketemu klien. Klien itu suka memandang Sean sebagai PSK nggak? Kayak lo ngelakuin apa aja gitu kayak? Aku nggak suka gitu. Nggak suka? Iya. Tapi pernah ketemu klien nggak yang Sean diciumin dari ujung kaki sampai Pernah, kepala? karena dia ngerasa gue beli jasa lo gitu, gue beli waktu lo, so I can do everything. Di jelly-jelly gitu? Iya, dari atas ke bawah, cuman ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kan enak dilayanin juga. Ya dilihat dulu orangnya. Oke. Ada nggak sih klien yang menurut Sean itu paling unik? Unik gimana? Secara fisik atau secara... Ya fisik. Fisik. Kayak ternyata maaf nih ya. Ada. Kate, Minimalis. modern. Pernah. Oh ya? Iya. Terus gimana? Ya kayak nyusuin bayi aja gimana? Bayi tuyul. Gimana ya rasanya? Iya gitu. Terus Gak jangan dibayangin kan. pernah sama orang kate? Pernah bener-bener kayak ya mau nggak mau kan aku yang harus servis dia kan. Iya. Cuman kan setelah dia bilang kamu deh giliran di bawah, dia bilang gitu kan. Pas giliran di bawah aku yang kayak aduh ini kan nyusuin bocah nih gue gitu kan. Kayak natain bocah gitu, tapi ya udahlah. Ya udah mau gimana lagi gitu. Aku juga nggak tahu kalau dia tuh ternyata minimalis karena yang jemput aku di hotel itu bukan dia. Oh. Jadi udah ketemu di kamar terus aku kaget kayak aduh gitu. Pernah nggak nemu tamu kayak misalkan short time-nya 1,750 ya kan? Tiba-tiba pas balik diamplopin banyak. Udah sering banget. Sering ya? Sering banget yang kayak gitu. Oh, mungkin karena service-nya saya bagus kali. Jadi ya
macam-macam sih, karena kan ada kalau di kita tuh disebutnya GFE, girlfriend experience. Girlfriend experience. Apa itu? Jadi nggak nge-treatnya tuh nggak kayak antara angel sama klien. Tapi benar-benar kita layanin kayak dia datang mau ditawarin makan apa, minum apa, segala macam. Benar-benar nge-treatnya kayak partner seks aja, kayak partner gitu, kayak pacaran, kayak friend with benefit gitu. Ih nggak mau, benefitnya apa? Ya friend without benefit. Iya kayak gitu. Ya. Oh gitu. Oke. Lo pernah dapet klien yang orang penting nggak atau klien artis gitu? Ada. DPR gitu. Ada cucunya orang penting, ponakannya orang penting, temennya Kaniki juga pernah. Wah! Bisikin. Ganteng. Bisikin nama. Hah? Serius? Tuh, iya. Berapa lama yang lalu? Udah 2 kali ketemu sama dia. Tahun ini? Ya tahun ini aku juga baru Dia udah punya benong, tapi kan dia udah punya bini. Iya. Oh, iya juga sih, kan lu kan PSK ya, gue mau lupa gue. Iya. Waduh, ini temen lu juga, Re. Sini gue bisikin. Masa? Serius. Itu dari Twitter? Dari Twitter. Aduh. Minum. Santai. Oh ya? Iya. Terus akhirnya tuker-tukeran nomor telepon? Yang ngehubungin aku pasti bukan dia. Entah asisten, entah manajernya gitu kan. Terus cuman sama dia doang tapi? Iya, ada satu lagi tapi yang tadi nggak boleh sebutin itu. Nggak, Ikep tahu, coba. Nggak bakal gue kasih tahu coba. Lu percaya sama gue? Itu. Oh saya. CPR kayaknya. Mau tahu nggak? Ya, katanya nggak dikasih tahu. Coy. Dia my best friend. Kita berteman udah puluhan tahun. Jadi everything aman. Kecuali sama ini ya, nggak aman. Ini dia. Nggak bisa dipercaya. Masa sih? Masa ya buat apa bohong? Berapa juga dia nggak ada bayar? ininya. Yang itu dulu? Yang private, dua-duanya private. Oh, dua-duanya private. Dua-duanya private. Oh. Kalau sama yang Berarti 12 juta dong? dikasih tips lagi. Oh. Karena nah kalau sama yang minimalis itu tuh ngapain aja deh? ya Gua tahu. gitu. Ya gitu makanya kan dia manja banget sih sebenarnya. Iya manja sih Iya dia kan? emang. Kayak aku ngerokok aja tuh nggak boleh. Oh. Kayak aku mau ngerokok sebentar ya, harus aku Dia bilang kayak gitu. patung Sunggokong jatuhnya. Wah, lu kalau pada tahu ya. Waduh. Kacau ini. Tapi dia maksudnya dari 2 orang klien ini, dia nggak minta nomor telepon gitu atau Minta, tapi dia malah kan kayak kemarin dia nanya, kamu bisa lagi nggak? Aduh aku lagi di Lampung, ya udah rekomendasiin dong teman yang dia sukanya katanya yang putih-putih, terus yang mengkel-mengkel kayak gini. Iya, dia bilang gitu. Oh, coba aku sih kalau rekomendasiin nggak berani karena takutnya servisnya beda gitu kan. Dan takutnya mereka juga nggak mau. Karena beberapa yang Tapi kan yang satu lagi ganteng. Ganteng tapi baper loh. Dianya apa dirimunya? Dia aku enggak, ih. Masa kan bininya Centong kan? centong. Ya katanya gini, setiap hari makan daging rendang juga bosan. Iya juga sih, laki tuh gitu ya. Laki itu ya selalunya dari dulu memang udah turun-temurun tidak pernah sama satu perempuan. Sebenarnya dia cinta sama perempuan yang di rumah, tapi selalunya pengennya jajan di luar. Nggak apa-apa, yang penting botolnya balik ke rumah, udah itu aja. Karena macam-macam dirimu ini tidak bisa dimusnahkan di dunia, karena dari dulu sudah ada ya kan. Jadi emang kita harus sebagai perempuan harus bisa membiasakan diri, menempatkan diri, yang penting laki pulang ke rumah, intinya itu. Kalau seperti kalian kan ini kan kita juga nggak bisa nyalain apa-apa ya. Iya. Ini kan kayak tadi Sean bilang kebutuhan ekonomi untuk anak, untuk hidup segala macam ya. Hidup itu kan pilihan. Kalau Sean memilih untuk menjadi seorang PSK itu pilihannya Sean. Tapi yang penting Sean tahu kapan harus berhenti. Iya. Gitu. Kita ada juga karena yang butuh juga ada. Bener, karena laki-laki semua hidungnya belang, bukan bijinya doang yang belang. Hidungnya belang. Iya pernah nemuin biji belang. Merah hitam kan. Gitu kan maksudnya merah hitam. Iya. Belang Iya, kadang-kadang hitam semua. Aku belum pernah tuh yang kayak belum gitu. pernah. Yang minimalis? Bantet ya? Gede nggak? Normal, itunya normal. Itunya kok. normal? Normal itunya. Oh, kalau yang cakep itu?
Bagus nggak barangnya? Bagus. Bagus. Servisnya bagus juga dia. Jeli-jeli nggak memeo-nya? Dia suka banget ngeliking. Dia? Berarti dirimu dibikin puas dong? Ngompol. Waduh. Banjir bandang nggak? Banjir, makanya dia bilang kayak yang di rumah nggak bisa kayak gini katanya. Waduh. Dia ngomong kayak gitu. Apa gua harus WhatsApp dia kan? Jangan. Enggak. Tenang. Semua di sini Aku takutnya malah dia nonton. cuma, oh ya? Takutnya. Kan dia teman Kaniki. Nggak deket-deket juga sih, cuma kenal-kenal gitu doang sih. Bininya yang kena. Bininya kena, Gor. Nah, pernah ketemu sama temen atau keluarga sendiri nggak pas lagi jualan? Klien pertama aku teman kuliah. Terus? Ya awkward lah. Terus kayak, I think I know you, dia bilang. Iya, gue juga nggak aneh sama muka lu, terus kayak ketemu di mana? Lu kuliah di sini ya? Wah, langsung. Dulu lu kuliah juga? Kuliah, sempat kuliah Di Jakarta? di Jakarta. Ambil? Desain komunikasi. Bagus, pinter dong otaknya. Pinter. Oh, abis divorce lah ruin my life banget kak. Oh, kenapa emang? KDRT diselingkuhin? Iya diselingkuhin. Terus akhirnya Ya cerai. cerai dan lo memutuskan. Biasanya nggak tahu ya, kalau teman-teman baru gue kan banyak ya kayak lo gitu PSK. Maksud gue rata-rata mereka kayak balas dendam gitu loh ke mantan suaminya. Kalau lo dendam gak sih? Nggak. Oh. Cuman memang gak pernah disangka aku cerai karena sex worker, sekarang aku jadi sex worker. Ya itu tadi ini Iya. pilihan ya kan. Ya Tuhan udah menggariskan lah Betul. takdir orang masing-masing ya kan. Mungkin memang harus begini dulu. Kita kan nggak pernah tahu. Siapa tahu Bener. saya 3 tahun lagi jadi businesswoman. Amin. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Tapi enaknya itu adalah ketika hidup itu berproses, ngerti nggak? Betul. Ketika proses yang lu jalanin setiap tahunnya tertati-tati dulu, kita kan nggak pernah tahu. Siapa tahu Tuhan memberikan lu cobaan cukup di tahun ini aja. Ya. Di tahun berikutnya, siapa tahu lu bisa kerja di kantor, ketemu laki-laki baik, terus menikah, jadi berumah tangga yang baik. Nanti kalau nikah lagi, kalau gue sih sebenarnya tidak mau menggurui karena gue pun menikah sudah sering kawin cerai ya kan. Dan selalunya dirusak sama PSK. Tapi gue juga tidak bisa marah sama PSK karena ada lakinya juga yang mau sama PSK. Tapi kalau my opinion, ketika nanti lo menikah lagi dan menemukan laki-laki yang menurut lo sudah bisa membuat hidup lo bahagia, lo harus forget it about laki gue main sama PSK nih nanti duluan. Let it go. Yang penting lo di rumah sama anak-anak, ketika laki lo datang lo perlakukan dia layaknya seperti suami gitu. Kalau ada berantem atau apa wajar di rumah tangga, tapi kalau bisa ya harus ada yang mengalah. Tapi lo masih percaya nggak sama cowok? Percaya, tapi untuk sekarang enggak dulu lah. Enggak ya? Enggak percayanya gimana ya? Kayak semua laki-laki gitu nggak sih? Semua laki-laki gitu. Gitu kan? Yang ngerti agama juga gitu. Ya makanya kayak kemarin ketemu sama temen nikah Niki itu aja, aku yang sempet kaget karena kita kan janjian deket sini nih, di salah satu hotel di sinilah gitu. Hotel di mana? Hotel di mana? Ini. Apa cek CCTV kali ya? Jadi waktu itu memang dia bilang kayak kartnya titipin aja ya gitu, kartnya titipin aja jadi nanti gue naik sendiri. Oke. Karena aku dari luar kan Pas proses. buka, jegrek. Enggak, aku mandi dulu. Mandi Karena dulu. aku dari luar mandi dulu, terus dengar suara bip bip gitu. Oh, ini orang masuk gitu kan. Terus dia kayak ngeliat CCTV gitu. Terus aku colek, "Hey, sorry ya gue tinggal mandi." Terus dia lihat, aku tuh langsung kaget kayak, aduh masalahnya aku sangat mengidolakan istrinya gitu. Terus kayak, kamu gitu terus ya Langsung tet. gitu. Malah jadi bingung, lu nggak apa-apa nggak usah kaget, dia bilang kayak gitu. Ya gue juga manusia normal yang pengen ngerasain kayak gini, jawabannya gitu. Oh iya. Cium-ciuman nggak? Iyalah kak, Endul. nggak. Kalau semua overall sih suka, nggak suka mainnya berisik aja. Au dia yang lebih au Ribet dibanding lu. mulutnya kayak, gila kamu gila gitu. Aduh, Oh iya gitu ya. terus-terusan gitu ngomong kayak, gila kamu ininya enak banget ininya ini. Aduh bisa diam gak sih gitu kadang kayak. Oh. Kan ngerusak mood juga. Iya benar. Ada rencana mau nikah lagi nggak gitu ya? Belum. Dalam waktu dekat nggak? Dalam waktu 10 tahun lagi aja belum. Belum ya? Belum kepikiran. Iyalah masih 27 tahun juga kan. Apa sih yang membuat, apa sih dalam hidup saya yang belum tercapai? Yang ngegedein anak sampai berhasil aja. Anak cewek cowok? Cowok. Orang tua masih ada nggak? Udah yatim piatu? Keluarga? Ya keluarga tuh nggak terlalu dekat gitu lah hubungannya. Jadi di Jakarta ini tinggal Berdua. sebatang kara berdua sama anak? Iya. Keluarga di mana? Bandung. Di Bandung. Suka balik ke Bandung nggak?
Enggak sih, karena lebih kayak malu aja. Emang ada yang tahu keluarga Sean PSK? Enggak, tapi kan malu karena cerainya. Enggak pernah di keluarga aku ya ada yang cerai. Kayak orang pertama, keturunan pertama yang cerai gitu. Jadi nggak mau ketemu? Bukan nggak mau, ntar dulu lah gitu. Tunggu waktu lah ya. Iya. Kalau anak dititipin gitu ngaruh nggak sih ke arah psikologis anak? Karena kan yang ganti suka jaga-jaga. Yang jagain Suka anak suka ganti-ganti. Pastilah Kak. Anak cewek cowok sih? Cowok. Cowok. Iya. Iya maksudnya apalagi kan zaman sekarang kan orang-orang kadang-kadang bahasanya suka nggak dikontrol sama Iya anak kecil. benar. Umur segini juga kan lagi tumbuh kembang golden age-nya kan. Suka takut nggak? Udah kena kemarin sampai aku bawa psikolog anak juga. Gara-gara? Karena dia kena dampak perubahan pola asuh gitu loh. Karena beda-beda orang yang ngasuh, kayak yang ini mungkin ngebolehin hal ini, yang ini nggak boleh, yang ini jadi dia agak gambling gitu loh. Nurutin sama maminya atau nurutin sama auntie yang ini atau sama auntie yang ini. Jadi dia sempat kayak Dititipin pembantu, maksudnya pembantu? nggak pembantu sih, kayak ke temen, biasanya temen yang lagi nggak ada job aku titipin. Nggak apa-apa tuh. Ya mau gimana Kak? Konsekuensi. Sen tinggal di Jakarta di rumah atau ngontrak? Apartemen. Apartemen. Kenapa nggak pakai pembantu? Belum settle. Tuh kalau untuk bayar apartemen? Nggak terlalu pricey, apartemennya juga nggak yang mewah gimana gitu. Pengeluaran Sean itu berapa tiap bulan? 7-10 sih harusnya keluar. 7 sampai 10. Iya. Berarti Sean harus dapetin klien sekitar 15 orang. Iya, kalau lagi bagus kayak kemarin semenjak PPKM kan susah banget. Pernah nggak dapet dalam 1 bulan gede? Ya kemarin yang pas rajin private karena orang-orang di Jakarta kan COVID-nya tinggi, akhirnya lebih sering keluar gitu. Cuman kan ternyata ya resiko kerjaan kayak gini, kita harus kissing, harus kontak fisik sama klien. Aku malah kena COVID, jadi habis gara-gara COVID juga. Berapa Sean waktu itu pernah dapat paling besar? Hampir ke 100 mah ada Kak. Ada tuh. Ada hampir ke 100. Berarti dampak COVID untuk pekerja seks komersial juga termasuk yang kena dampak ya? Banget. Ini kan pekerjaan ini juga resikonya gede. Makanya sekarang kalau aku mau ketemu klien wajib antigen, aku juga wajib antigen. Karena aku waktu itu pas kena COVID kayaknya dari klien gitu loh. Ya mau gimana, kita harus ciuman, harus pelukan, harus apa segala macam kan. Mungkin dianya sakit, karier, kita nggak tahu. Tapi Sean suka cek ke dokter nggak? Takutnya kan ada penyakit kelamin. Karena kan jadi penyakit kelamin itu tidak hanya Bukan bisa cuma itu. tersebar melewati Betul. kelamin, Iya, tapi bisa dari dari mulut. ciuman gitu. Suka ngecek nggak? Rajin sih. 3 bulan sekali kita ada klinik yang memang Khusus. memfasilitasi kan kayaknya. Untuk PSK atau Nggak cuma PSK aja sih, kayaknya kemarin aku kesana juga banyak yang Kayak penyuka homoseks. sejenis. Iya. gue tahu tuh rumah sakitnya di mana. Nggak rumah sakit, klinik aja. Oh klinik. Oh iya benar-benar. Sian, karena lagi zaman pandemi gini kan, takut untuk bersilaturahmi kelamin ya kan. Sian suka ngeladenin tamu lewat video seks gitu nggak? Enggak. Kan gampang horny, enak aja dianya kayak gitu doang. Nggak susah, dia horny. Dia pemuja seks dia. Ya kan? Makanya ngambil pekerjaan PSK karena Suka juga. suka juga di Ewong. Ya, jadi udah enak di Ewong dapat duta, Dapet duit, ya kan? nggak rugi-rugi Iya. banget. Bener. Pokoknya Stan ngomong apa ya bener. Dia cantik loh. Kalau dibuka maskernya kelihatan banget cantiknya. Cantik dia, cantik. Cantik, ya makanya mahal kan cantik. Waduh, iya juga sih. Sen dipanggil sama anak, mama, ibu, bunda? Aduh, kalau itu makin ketahuan lagi. Enggak. Mami. Mami. Ada yang mau disampaikan Oh, buat jangan. anak? Harus dong. Sian, Ya, masa percaya anak deh. aku bakal lihat ini? You know what? Aku punya temen, dia adalah pemain bokep internasional, namanya Miyabi, yang Maria Ozawa. dikenal Maria Ozawa. She's my best friend sekarang. Kalau dengar cerita dia sampai 12 tahun apa 15 tahun dia menjadi seorang artis bokep, dan sampai di mana titik dia merasa harus berhenti. Jadi semua orang itu Sen punya proses dalam kehidupannya. Nggak ada semuanya yang lancar, pasti ada kerikil-kerikilnya. Entah menjadi PSK dulu, entah menjadi penjahat dulu, entah jadi apa dulu. Tapi nanti ketika waktunya dia tahu, wah ini udah Nggak gue benar. harus berubah.
Jadi biar hati Sean yang digerakin sama Tuhan, bukan karena Sean mau berubah karena orang, tapi Sean mau berubah karena Tuhan. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti someday anak Sean ini yang Sean besarkan dari kecil ngelihat Sean dengan profesi yang seorang PSK, tapi kedepannya kita nggak pernah ada yang tahu. Siapa tahu Sean nanti jadi bos, tiba-tiba manggil Nikita Mirzani. Lu bisa nggak MC di tempat gua? Nah kita kan nggak pernah ada yang tahu, ya kan? Sekarang Sean harus berani. Apa yang mau Sean sampaikan untuk anak Sean? Ya, like I have said for many times, I will do anything for you, apapun. Jangan pernah mikir kalau kalau orang-orang bilang ini duit haram, aku nggak pernah percaya itu duit haram, mungkin cara aku yang salah gitu. Aku nggak pernah percaya itu duit haram, mungkin cara aku yang salah gitu. I just wanna say sorry kalau bikin Ade kecewa sama jalan yang harus Mami lakuin. Tapi bener-bener ini semua juga buat kamu. Mami pengen kamu sekolah di sekolah yang terbaik, dapet semuanya kayak anak-anak lainnya, dapet fasilitas yang kayak anak-anak lain bisa rasain sih gitu. Ya semua ibu pasti gitu kan, pasti pengen ngasih yang terbaik. Mungkin ini caranya salah, Mami tahu. Tapi Mami Sehat tahu terus. kapan harus berubah. Iya. Ya kan? Keep pray for me deh. For sure. Kalau buat orang tua Sean yang di surga. Jangan nangis. So. You know, you are a strong woman. I like you so much. Kuat ya. Iya. Nah, ini namanya hidup, bukan cobaan. Hidup itu harus dijalanin, bukan dipikirin. Sekarang Sean kayak gini, yang penting Sean tahu Sean berubahnya kapan. Usaha juga, jangan terus begini. Duit kumpulin, siapa tahu nanti bisa bikin usaha. We don't know, but the future lah. Jangan nangis. Sean, udah enak kan nangis? Better. Iyalah, manusia itu boleh kok mencurahkan kesedihannya dimanapun itu. Udah bisa ngomong? Iya. Terus apa yang mau disampaikan buat mama papa yang ada di surga? Maafin kakak cuman bisa ngecewain. Mami sama papi sudah memberikan yang terbaik, disekolahin, dikuliahin. Apa yang aku lakuin hari ini mungkin bukan mungkin, aku tahu ngecewain banget, nyakitin banget gitu. Gak pernah ada plan di hidup aku buat jadi kayak gini gitu. Aku takut banget Kak, orang-orang bilang yang dosa itu kalau orang tua udah nggak ada, kalau bisa jangan bikin dosa lagi gitu kan, kasihan orang tuanya. Kasihan aja gitu mami papiku kalau harus nanggung apa yang aku lakuin. Kamu tahu nggak, yang bisa mengukur dosa atau tidak dosanya manusia itu bukan manusia. Iya benar. Jadi kamu jangan pernah memikirkan apa kata orang, karena yang tahu hidup kamu bahagia atau tidaknya adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu udah memilih untuk menjadi seorang PSK, berarti kamu sudah tahu resikonya, ya kan, konsekuensi dan segala macam. Ya udah, kamu jalanin profesi kamu
kamu jaga anak kamu, titipan dari Tuhan yang dia kasih sayang seperti layaknya seorang ibu. Sean, terakhir, harapan Sean untuk kedepannya pengen seperti apa? To get a better life lah Kak. Of course ya. Yeah, I will live my dark side life ini as soon as possible. Amin. Pokoknya gue doain buat Sean teman baru gue, semoga menemukan pekerjaan yang lebih baik. Semoga bisa menemukan kebahagiaan Amin. di jalan yang berbeda, di mana saja. Bahagia itu bukan kita mendapatkan pasangan. Betul. Tapi bahagia itu adalah bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita dan orang di sekeliling kita. Oke lah, kalau begitu Sean, terima kasih banyak loh. Makasih Appreciate banyak. banget Sean udah mau bercerita di Nikita Open BO. Terima kasih Sean, semoga kita bisa ketemu lagi Iya, aku juga makasih dengan Kak. Sean yang baru, bukan seorang PSK. Amin. Oke lah, kalau begitu Opera Entertainment, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Kalau cerita dari Sean bisa membuat kalian lebih mengerti lagi tentang arti dari hidup ini, alhamdulillah. Jangan pernah menjudge profesi seseorang karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Sampai ketemu lagi di Nikita Open BO berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.